Clinton. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tentang SEO. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya, dari Mas Fahmi. Nomor 1, apakah backlink di SEO Store ini aman untuk jangka panjang, terutama untuk blog dengan monetis Google AdSense yang sangat ketat aturannya? Pertama-tama saya ingin kasih tahu kalau saya tidak pernah menggunakan Google AdSense untuk website saya. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, menurut saya ini sangat aman untuk di Google AdSense. Kenapa? Karena Google AdSense itu nggak tahu kita traffic kita dari mana, backlink kita dari mana, dia itu nggak tahu. Biasanya orang yang kena razia Google AdSense itu adalah yang biasanya dia ngakalin kliknya ya. Karena kenapa dia kalau ngakalin klik, kenapa Google AdSense bisa tahu? Karena orang yang kalau misalnya ada fraud klik itu Google AdSense bisa tahu karena scriptnya ada di website itu dan dia bisa bandingkan nih, misalnya impressionnya berapa, kliknya berapa, nanti dia udah ada, mereka udah punya robot sendiri yang menghitung itu ya. Kalau menurut saya sih nggak masalah itu Google AdSense ya. Oke, lanjut aja ke yang pertanyaan kedua. Kalau misalnya backlink dihapus oleh pemilik webnya itu kan terjadi broken link. Nah itu bagaimana solusinya? Pertanyaannya, sebenarnya kalau backlinknya dihapus itu bukan broken link, tapi linknya hilang. Ya, bukan broken link, linknya hilang. Kalau broken link itu, misalnya nih, saya kasih link ke jasa Google AdWords, kemudian saya yang ganti. Misalnya saya kasih backlink ke jasa Google AdWords, kemudian saya sebagai pemilik website, saya ganti ke jasa Google Ads misalnya. Nah, berarti yang broken link itu, backlink saya itu yang broken link. Ya, broken link ke jasa Google AdWords-nya. Jadi bukan ini ya, kalau ini hilang ya, kalau misalnya kalau dihapus itu hilang, bukan broken link. Solusinya gimana? Ya solusinya beli lagi supaya tidak dihapus. Kalau misalnya kita beli lagi kan backlink kita nambah. Tuh mungkin ini ada agak sedikit ambigu ya, pertanyaan nomor 2 mungkin bisa ditanyakan lagi kalau misalnya masih ada yang keliru, saya yang keliru akan pertanyaannya atau gimana. Apakah apakah yang di disavow ya? Nah, ini disavow ini dipakai kalau misalnya ada yang menyerang blog kita. Misalnya ada orang yang menyerang blog kita dengan backlink yang kurang berkualitas. Nah, kita bisa disavow domain-domain itu. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, disavow ini kita bisa lapor ke Google bahwa website kita diserang oleh orang-orang lain misalnya ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Untuk paket yang repeat itu kan tiap 3 hari bisa menggunakan DA70. Apakah itu domainnya beda-beda atau sama? Domainnya kemungkinan besar sih beda-beda ya, karena mereka punya stok domain yang banyak sekali ya, ada ribuan domain untuk yang ininya. Tapi ada juga kemungkinan bisa sama ya, saya nggak menjamin itu ya. Kemungkinan sama tapi berapa ya? Mungkin 70-80% itu akan beda-beda. Nomor 4, itu backlinknya kalau di beda bahasa aman, Mas. Saya pernah baca di forum IM, backlink yang bagus adalah yang sesuai bahasa relevan. Benar sekali, Mas. Yang backlink yang bagus adalah backlink yang sesuai dengan bahasa dan relevan ya. Hanya saja kalau misalnya kita backlinknya yang sesuai dengan bahasa yang relevan itu harganya mahal ya. Ini saya tunjukin ya. Untuk satu backlink aja itu ya, ini salah satu teman saya di Facebook ya. Dia dibayar 400.000 sama Bukalapak ya untuk satu backlink ya, 400.000 ya. Itu udah berapa tuh 400.000? Saya aja untuk naikin website saya ke jasa AdWords itu saya cuman modal kurang dari 1 juta ya, cuman $50. Waktu saya beli itu kayaknya harga dolar masih 12 ribuan ya. Jadi bisa dilihat sendiri, memang lebih bagus kalau bahasanya kontennya itu dengan bahasa Indonesia, tapi kalau karena kita nggak punya duit banyak, SEO Store ini adalah SEO Panel Store ini adalah salah satu solusinya. Nah di sini juga mereka udah jawab ya, saya di sini ada. Apakah ini bisa works ya atau bekerja untuk non English size? Mereka bilang yes ya, ini jawabannya yes ya, dan mereka bilang itu juga ranknya bagus kok, jangan khawatir ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Dedi,
isi saldo di SEO Store Date gimana caranya? Saya nggak punya kartu kredit dan juga PayPal soalnya. Mas bisa hubungi saya ya, saya udah bisa baca. Jadi kalau teman-teman nonton video-videonya, baca juga di bawahnya tuh ada penjelasannya ya. Ada link ke slide-nya, ada link ke mana? Ke tempat beli backlinknya, ada link-linknya semua itu. Teman-teman baca ya. Kalau misalnya nggak punya PayPal, nggak punya kartu kredit, itu bisa hubungi saya ya, bisa hubungi saya. Tapi nanti setelah video ini saya buat, saya akan update ya. Jadi nanti kalau mau beli saldo bisa, saya akan kasih linknya untuk beli saldo ya. Dengan harga yang insya Allah murah ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Jepara nih. Jika kita adalah toko online, antara pos produk satu dan kategori manakah yang paling efektif untuk kita optimasi? Mengingat beberapa keyword malah saya masuk di halaman pos kanibal dengan kategori dan page lainnya. Ya benar banget mas, itu akan ada kanibal ya. Saya rekomendasikan optimasi di kategori page-nya aja ya. Optimasi itu fokus di kategori page-nya, sedangkan di post atau produknya itu nggak usah terlalu banyak ininya ya. Karena kalau di produk ini kemungkinan juga terjadi duplikat konten yang banyak ya, sehingga susah untuk ranking di Google. Saya rekomendasikan untuk kategori page-nya. Oke, lanjut. Apakah kanibalisme ini mengakibatkan sulit naiknya page? Sudah jawab ya. Jika benar, bagaimana harus memperbaiki? Misalnya mematikan page lainnya untuk meningkatkan page yang kita arahkan. Nah, salah satu caranya adalah, pertama, yang bisa dilakukan adalah untuk page yang kita mau utama ya, yang utama itu kita bisa taruh di navigasi ya. Saya udah di struktur website udah ada ya navigasi. Kemudian di di page-page lain yang kita tidak mau, yang bukan jadi utama, kita bisa kasih backlink di yang utama. Misalnya di sini apa? Misalnya keywordnya apa? Misalnya jual sofa misalnya keyword yang pertama dia jual sofa murah. Yang kedua jual sofa minimalis ya. Nah, kita mau targetnya adalah jual sofa murah. Berarti yang dari jual sofa minimalis ini kita kasih backlink ke jual sofa murah. Sehingga nanti kalau Google itu bisa mengetahui bahwa page yang kita mau utamakan itu adalah yang si jual sofa murah ini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya jelasin lagi ya, biar nggak kalau misalnya ini. Jadi, misalnya kita punya dua page nih. Ada page 1 jual sofa murah, kemudian page 2-nya jual sofa minimalis ya. Ini kan kemungkinan apa ya? Kanibalisme ya, mirip-mirip ya jual sofa semua. Bagaimana caranya supaya Google itu menomorsatukan jual sofa murah? Nah, di page jual sofa minimalis kita kasih backlink ke page jual sofa murah. Ya. Jadi si Google bisa tahu ternyata jual sofa minimalis itu dia mendukung si jual sofa murah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sama-sama jual sofa, itu kan bingung tuh. Google bingung. Ini jual sofa murah, kalau orang cari jual sofa murah yang nomor 1 atau jual sofa minimalis. Nah, caranya adalah biar kita bedain, kita bisa taruh yang jual sofa murah tetap jual sofa murah. Kemudian yang jual sofa minimalis itu kita ganti jadi harga sofa minimalis. Ya. Kan itu udah beda tuh judulnya. Kalau beda judulnya, biasanya kan si Google akan mencari dari judul, kemudian di meta deskripsinya juga ditambahin harga sofa minimalis. Di kontennya juga harga sofa minimalis. Nah, ketika harga sofa minimalis, nanti bisa di paling bawah artikelnya atau di paragraf pertamanya juga bisa dikasih jual sofa minimalis nih. Nah, jual sofanya kasih backlink ke jual sofa murah. Ya, mudah-mudahan mengerti ya ininya cara untuk mengatasi kanibalismenya. Oke, nomor 3. Untuk backlink kan periodik 3 hari sekali. Jika saya ingin mengoptimasi beberapa page, apakah saya harus menunggu satu page selama 3 hari? Atau mungkin bisa dilakukan bersamaan dalam waktu yang dekat dengan page lainnya? Yap, bisa langsung bersamaan ya. Bisa langsung bersamaan, itu nggak masalah ya. Nggak masalah, bisa langsung bersamaan. Oke, mungkin itu saja dulu. Ada 3 pertanyaan ini yang saya 4 pertanyaan, 1, 2, 3. Ya, ada 3 pertanyaan yang saya jawab. 2 pertanyaan ini akan saya jawab di video selanjutnya ya, karena ini agak sedikit berbeda.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung bertanya di sini aja. Pasti saya baca, dan kalau misalnya udah banyak pertanyaannya akan saya jawab ya. Kalau misalnya pertanyaan masih sedikit, biasanya saya tunda dulu untuk menjawabnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.